Baiklah, untuk memulai pelajaran kita berdoa kepada ketua, dipersilakan. Pelajaran pada hari ini yang namanya kita berdoa mulai. Baiklah ketua, ada temannya yang tidak datang ketua? Tidak, Bu. Hadir semuanya? Hadir semua, Bu. Ya, jadi karena sekarang musim sakit, maka kita harus menjaga kesehatan supaya kita tetap sekolah seperti biasa. Ketika kita tidak sekolah, temannya sekolah, maka kita akan ketinggalan pelajaran. Nah, itu yang harus dipahami. Baiklah, minggu kemarin kita sedang mempelajari materi tentang sifat zat. Ada dua yang kita pelajari kemarin, ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari sifat fisika? Sifat fisika, siapa? Boleh tunjuk tangan. Sifat fisika apa? Ya, silakan. Ya, bisa. Apa lagi contoh sifat fisika? Apa? Lilin Yang sifat. Titik apa? Kemarin? Ya, betul. Titik didi. Apalagi yang sifat? Ya, bagus. Titik lele. Apalagi sifat fisika yang lain kemarin? Ya, kelarutan. Nah, sifat kimia. Siapa yang bisa menyebutkan sifat kimianya? Contohnya apa? Sifat kimia. Iya, mudah berkarat. Apalagi? Iya, betul. Apalagi? Ya, bagus. Nah, itu yang kita pelajari minggu kemarin yang berhubungan dengan sifat zat. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru tentang perubahan materi. Nanti ada dua perubahan yang terjadi. Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Nah, pernah nggak naik kendaraan bermotor yang jurusan otomotif? Pernah. Naik mobil pernah? Pernah. Punya kendaraan bermotor punya? Punya. Nah, ketika kita punya kendaraan bermotor di rumah, kira-kira dari bodi kendaraan bermotor kita itu apa yang cepat rusaknya? Ya, bagus, knalpotnya cepat rusak. Apa lagi kira-kira yang cepat rusaknya? Ya, kerangka motornya atau kerangka mobilnya. Nah, itu cepat rusak. Kira-kira kenapa dia cepat rusak? Kenapa dia bisa rusak kira-kira? Ya, bagus, karena berkarat. Nah, biasanya supaya itu tidak cepat rusak yang disebabkan oleh perkaratan, kira-kira diapakan dia nanti? Ya, bagus. Bisa nanti maunya ada yang sebelah. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Perubahan fisika dan perubahan kimia yang kita aplikasikan dengan jurusan kita, yaitu teknik otomotif. Dan perhatikan dulu PowerPoint yang ibu tayangkan di depannya. Ini dia judulnya, yaitu perubahan materi. Perubahan materi ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik
tuliskan gambarnya. Ini yang pertama gambar apa? Oke, bagus. Besi berkarat. Itu gambarnya apa yang berkarat itu? Gambar knalpot Honda sama gambar mobil, sama dengan jurusan kita, ya kan? Nah, terus ini apa? Yang tadi yang kedua? Kertas yang terbang, bakar kertasnya menjadi apa dia? Menjadi abu. Warnanya apa? Warna hitam. Ya, sama dia gambar warnanya dengan kertas tadi? Tidak sama. Ya, bisa kira-kira abu kembali jadi kertas? Tidak bisa. Nah, terus ini gambar yang ketiga gambar apa? Ya, buah yang membusuk. Ibu berikan tadi 3 gambar perubahan fisika, 3 gambar perubahan kimia. Apa yang akan kita lakukan? Ini ada LKPD dibagikan. Cantum bagikan semua. Ya, satu orang satu LKPD. Nanti kita kerja per pribadi, tapi diskusikan hasil jawaban secara berkelompok. Ya. Ada buku pegangan sudah dibagikan kan? Ya, buat situ, buka dulu bukunya. Berarti 10 TO. Ya, nanti saya pilih nanti ya. Ada buat alat tulis semuanya? Ya, ada. Ya, buat nama di LKPD masing-masing. Ya. Nah, ini dia sama ya kan dengan yang punya di tempat masing-masing. Nah, ini judulnya tadi gambar yang diberikan. Ya, seperti dari gambar yang nampak tadi, kita tuliskan beberapa masalah yang kita temui. Ya, betul, dijelaskan. Ya, nama sudah dibuat dengan cara tulisan. Ya, oke. Terus lanjut. Yang lembar kedua itu adalah aspek kipasnya. Nah, aspek kipas. Aspek kipas itu sama dengan materi yang kita pelajari tentang zat dan berubah. Itu ada deskripsi aspek kipas, ada itu elemen, ada itu tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia. Nah, baca dulu petunjuk penggunaan. Nampak di LKPD masing-masing? Petunjuk penggunaan. Petunjuk untuk peserta didik atau memahami gambar yang ada tadi. Ada 3 gambar perubahan fisika, 3 gambar perubahan kimia. Oke. Kemudian setelah dilihat gambar ini, yang perubahan fisika saja dulu. Bukan yang perubahan fisika saja. Dari 3 gambar itu tuliskan beberapa masalah yang muncul ya, diskusikan. Tuliskan dulu. Tuliskan beberapa masalah yang muncul dari 3 gambar. Kita bahas satu dulu ya. Kita saja dulu. Jalan. Oh, dokumentasi dendeng, ada kamera tu. Kamera dia tu. Suruh baterai. Pengacara sekolah Lahore. Tak ada. Diskusikan. Masalah saja tuliskan dulu. Masalah dituliskan sesuai dengan materinya perubahan fisika. Nah, didiskusikan dengan kawan. Ya. Tuliskan dulu masalah yang mungkin muncul.
Nah, buat tapi Bang. Ini baru. Nah, diskusikannya. Tuliskan banyak-banyaknya dulu, nanti baru kita angkat nanti. Terus tuliskan. Ya, betul. Masukkan. Baru satu lagi. Nah, lihat yang nomor 2 lagi. Berapa muncul masalahnya, Bang? 1. Oke, lanjut dulu. Bisa kira-kira membuatnya. Boleh bisa, Bang? Ayo, gambar apa? Nah, diskusikan Bang. Diskusikan secara bersama tadi. Sekarang kita buat pertanyaan. Pertanyaan tentang masalah yang ditemui tadi. Nah, kalau pertanyaan itu pakai kata apa dia? Bagaimana? Apa lagi? Mengapa? Bagus. Kenapa? Mengapa? Nah, bagaimana? Mengapa? Di mana? Apa? Pakai kalimat tanya. Ya, bagus. Tuangkan kalimat tanya dari permasalahan yang sudah ditulis pada langkah pertama tadi. Paham yang akan dikerjakan? Paham. Oke, kerjakan. Itu dibuat di kegiatan yang kedua. Sudah. Ya, kalau ragu diskusikan dengan kawan. Ya, beri waktu ya. Saling menit itu pokoknya hanya menambahkan kalimat tanya saja dari permasalahan yang kita tulis tadi. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang pindah ke lembar berikutnya. Coba lihat itu gambar beberapa contoh perubahan kimia, ya. Sama dengan yang tadi. Dari gambar yang berhubungan dengan perubahan kimia, munculkan beberapa pertanyaan mata pertama. Nah, yang tadi perubahan fisika kita lihat, yang sekarang yang perubahan kimianya. Munculkan beberapa masalah yang akan kita cari solusinya nanti. Oke, gambar berikutnya. Hasilnya apa? Dan solusinya tadi apa? Nah, ya. Kemudian apa lagi? Ya, terus itu dia solusinya. Nah, terus kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulis di sini. Yang sudah didapat tadi tulis. Kaitkan dengan jurusannya. Nih, kaitkan dengan jurusan. Tambah ini. Dapatkan lagi. Dibahas satu-satu. Yang didapat tentang apa tadi? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Yuk, silakan maju.
bawa LKPD masing-masing. Siapa pembicaranya nanti? Oke. Ya, maju bang. Nah, silakan konsentrasikan hasil diskusinya. Nah, silau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang perubahan fisika dan perubahan kimia beserta kesimpulan yang telah kami dapatkan. Ya. Perubahan fisika, masalah yang terjadi ada 3 hal yang kami dapatkan. Yang pertama itu es yang meleleh yang ditaruh di tempat di cuaca yang panas ataupun di suhu panas. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah lilin yang mencair akibat suhu panas dari api sendiri. Ya, bagus. Yang ketiga adalah kayu yang berubah bentuknya karena diselut ataupun dibekam dalam masa sekitarnya. Dalam beberapa hal tersebut ada 3 hal yaitu pertanyaan yang telah kami dapatkan. Yang pertama itu adalah bagaimana cara agar es atau air yang telah membeku tidak mencair. Yang kedua, mengapa lilin yang keras itu bisa mencair? Soal pertanyaan yang telah kami dapatkan. Yang ketiga itu di mana atau bagaimana cara mengatasi perubahan fisika ini. Yang kedua itu adalah perubahan kimia. Dalam perubahan kimia itu juga terdapat 3 masalah yang telah kami temukan. Yang pertama itu adalah besi atau knalpot mobil atau kendaraan kita sendiri yang berkarat. Yang kedua adalah kertas yang terbakar api. Yang ketiga yaitunya buah-buahan atau makanan yang membusuk. Pertanyaan yang telah kami dapatkan dari kesimpulan tersebut yang pertama adalah bagaimana cara atau knalpot ataupun bodi mobil agar tidak berkarat. Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar buah tidak membusuk. Oke, bagus. Terus pertanyaan yang kami dapatkan. Ya, coba dicermati dulu hasil diskusi lawannya ya. Nah, untuk diskusi ini adakah pertanyaan dari teman-teman tentang hasil perubahan fisika dan kimia? Tunggu dulu bang, sampai terakhir pembacaan. Ya. Ya kan, biar dia selesai seluruhnya dulu kan, baru kita tanggapi nanti ya. Yang kegiatan ketiga yaitu melengkapi pengetahuan kami tentang beberapa sumber lain seperti dari bahan ajar yang telah diberikan sebelum ini. Yang pertama adalah perubahan-perubahan tersebut. Yang pertama, perubahan benda padat ke cair. Supaya agar tidak mencair adalah dengan memasukkan es ke dalam freezer. Itu yang biasanya terjadi pada es yang membeku. Yang kedua, cara agar besi atau bodi mobil tidak berkarat adalah dengan dicat ulang ataupun diletakkan pada lingkungan yang berlindung dari paparan cahaya matahari ataupun air hujan ataupun dari kelembaban udara yang tinggi. Yang ketiga adalah cara agar knalpot mobil atau motor tidak berkarat adalah dengan dilapisi plastik. Yang keempat, cara agar buah tidak mudah membusuk adalah dengan membungkus buah dengan plastik dan memasukkan ke dalam freezer atau diberi bahan pengawet. Itu hasil diskusi kami tentang kegiatan yang ketiga. Tentang diskusi kami, peristiwa yang terjadi berdasarkan jenis perubahannya. Yang pertama itu adalah bodi mobil yang berkarat. Itu terjadi perubahan kimia. Betul, itu salah itu. Perubahan kimia itu. Tuh, apa tadi yang dibacakan semua? Peristiwa bodi mobil berkarat itu adalah perubahan kimia. Betul. Ya, lanjut. Nomor Yang 2 kedua apa adalah tadi? apel berubah berwarna coklat. Itu adalah perubahan kimia. Betul. Betul. Terus Yang ketiga. ketiga adalah padi menjadi tepung. Itu adalah perubahan fisika. Ya. Betul. Yang Apa keempat, lagi kita? kertas dibakar menjadi abu. Itu perubahan kimia. Ya, terus. Yang kelima, es batu yang mencair, yaitu perubahan fisika. Yang keenam, singkong menjadi tempe, yaitu perubahan kimia. Yang ketujuh, Menjadi tapai, Bang. menjadi tape. Terus singkong jadi tempe. Maka
Ya. Yang ketujuh kayu menjadi besi yaitu perubahan fisika. Ya. Yang kedelapan rotan menjadi vas bunga yaitu perubahan fisika. Yang kesembilan bensin yang menguap yaitu perubahan kimia. Oh, yang lain apa itu buat? Hah? Perubahan fisika. Ya, nanti kita bahas ya. Terus. Yang ke-10 yang terakhir yaitu siang bersih yaitu perubahan kimia. Oke. Hasil kesimpulannya apa, Bang? Kesimpulannya itu adalah perubahan fisika adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dan dapat dirubah ke dalam bentuk semula. Betul atau salah itu? Yang kedua adalah Dengarkannya dulu. Apa tadi? Perubahan apa? perubahan yang menghasilkan baru dan dapat Tidak, perubahan apa dirubah. yang dibaca? Fisika atau kimia? Fisika. Fisika. Terus yang kedua? Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan baru dan tidak dapat dirubah ke dalam bentuk semula. Nah, dengarkan aja dulu. Ada yang mau bertanya? Itu yang disampaikan kesimpulannya betul atau salah itu? Coba lihat Pinyong. Dan kelanjutannya adalah biasanya perubahan kimia ini memiliki sifat berbeda dengan bentuk awalnya. Ya, betul. Kesimpulannya betul, tapi teorinya agak kurang pas. Ada yang akan menanggapi? Apa itu perubahan fisika tadi? Yang kelompok lain yang dapat apa? Tentu perubahan fisika. Oke, terus? Iya, itu dia Bang. Ya, dan apa kekeliruannya? Jadi tanggapi sama kelompok lainnya. Yang kimianya betul? Kimia ulang. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak dapat dirubah ke dalam bentuk semula. Ah. Biasanya perubahan kimia ini memiliki sifat berbeda dengan bentuk awalnya. Iya. Betul itu tuh? Gimana? Ada yang mau tanggapi? Nah, betul. Oke, yang fisika yang agak keliru sedikit tadi kan. Oke, beri aplaus untuk kelompok yang tampil. Ya. Silakan kembali ke tempatnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, setelah dari sekian banyak langkah yang kita lakukan tadi, apa kira-kira kesimpulan materi kita hari ini? Ya, coba sebutkan apa kesimpulannya tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa Bang? Apa kesimpulannya tadi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia? Apa kesimpulannya? Ya, bagus. Kalau perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Kalau perubahan kimia apa? Ya, bagus, menghasilkan zat baru. Nah, apa ciri-ciri perubahan kimia tadi yang didapat? Ciri-ciri tanda-tandanya apa? Oke, bagus. Perubahan suhu. Terus, oke, bagus. Nah, kelompok itu juga loh. Perubahan warna, apa lagi? Ya, munculnya endapan, apa lagi? Muncul gas, bagus. Ya, tidak didapat. Ya, apa manfaatnya tadi? Setelah didiskusikan, apa manfaatnya untuk kita di dalam kehidupan yang kita pegang kejurusan? Nah, diapakan kira-kira manfaatnya untuk kita? Bisa kita antisipasi supaya tidak mudah terjadi perkaratan pada alat-alat kendaraan. Ya, kita tonton video yang berhubungan dengan penguatan materi, yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Adalah perubahan kimia yang baru. Yang pertama adalah perubahan fisika. Contohnya es batu yang mencair. Jika titik es ini dikeluarkan dari freezer, maka lama-kelamaan dia akan mencair. Nah, itu terjadi
musim hujan dan musim panas, lama-kelamaan bodi mobil Andi menjadi keropos. Jelaskan bagaimana pendapatmu? Kenapa bodi mobil Andi menjadi keropos? Kira-kira dihubungkan dengan beban fisika dan beban kimia. Siapa yang bisa? Punya tangan. Siapa yang bisa dikasih bonus? Ya, silakan. Kenapa? Ya, perkaratan yang disebabkan oleh terjadinya apa antara apa? Reaksinya apa kira-kira? Logam bereaksi dengan oksigen, Bu. Bagus. Ya, logam bereaksi dengan oksigen sehingga pada mobil Andi akan terbentuk bercak-bercak coklat. Ya, bagus ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang dapat kira-kira? Ini dia pertanyaannya. Anton membeli bensin untuk kendaraan roda 2. Setelah membeli bensin, Anton memasukkan bensin ke dalam tangki minyak. Karena ibu memanggil Anton, akhirnya Anton lupa menutup tangki minyak motornya. Setelah Anton kembali beberapa saat, ternyata minyak bensin yang dibelinya sudah berkurang. Ya, dari peristiwa tadi coba dianalisa, kenapa bensin bisa berkurang? Siapa yang dapat? Karena apa? Ya, silakan. Jadi penguapan. Ya, bagus. Terjadi penguapan dari bensin. Ketika bensin menguap, apa yang berubah? Wujudnya. Awalnya wujudnya apa? Bagus. Cair menjadi gas. Ya, terjadi penguapan. Itu perubahan apa itu? Jadi tadi di mana kelirunya? Oh, perubahan. Kalau hanya terjadi perubahan wujud, berarti dia termasuk perubahan fisika. Iya, bagus. Tidak menghasilkan zat baru. Kalau ini apa tadi? Iya, menghasilkan zat baru. Nah, itu kesimpulan kita hari ini. Insya Allah kita minggu depan jumpa lagi. Tolong dibaca-baca materi tentang pemisahan campuran. Paham kira-kira? Masalah materi ini sudah paham? Sudah bisa diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari kira-kira? Sudah. Ya, manfaatnya apa kita belajar ini tadi? Ya, bisa kita mengatasi perkaratan yang terjadi pada mesin kendaraan. Dan salah satu yang paling tepat apa? Janganlah ditinggalkan kendaraannya di luar yang langsung terkena air hujan dan tanah. Nah, kalau beli minyak bensin, jangan dibiarkan bensinnya terbuka supaya dia tidak menguap. Ya, kalau ada nanti apa lagi? Tangki yang bocor harus dilas. Ya, kalau perubahan fisika yang kalian lakukan di jurusan apa? Oh iya, bagus, melas. Las apa yang dibuat? Itu hanya merubah bentuk. Lasnya apa yang dibuat di jurusan? Lalu tolong dipelajari dulu materinya, dibaca-baca, ya, supaya kita mudah untuk memahami ketika berada di dalam lokal. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua sehat saja. Tolong kita tutup lagi dengan berdoa. Kita mengakhiri pembelajaran kita ini. Alangkah baiknya kita bersyukur mulai.